Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah salat asar rahimakumullah, kita berjumpa lagi di kesempatan sore hari ini dalam kajian fikih, dan tema kita pada kesempatan sore hari ini untuk sementara kita akan bahas fikih tematik. Kalau merujuk kepada kitab yang menjadi rujukan kajian kita masih berada di jilid 1 dan masih membahas seputar fikih sholat Bapak Ibu. Tapi khusus sore hari ini saya ngambil tema yaitu tentang fikih di musim penghujan ya. Ini kita pending dulu, kita selingi dulu lah dengan tema kajian fikih tematik, karena kita sekarang berada di musim penghujan. Dan menurut BMKG curah hujan ini sepekan ke depan itu akan lebih deras lagi, bahkan mungkin sampai awal Januari ya, bahkan bisa jadi sampai Februari Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, pertanyaannya adalah kemudian hukum fikih apa yang muncul ya di saat kita sekarang sedang berada di musim penghujan. Fikih yang membahas khusus fikih hujan itu sebenarnya tidak ada ya. Dalam kitab klasik saya belum mendapatkan. Tapi hukum seputar fikih yang berkaitan dengan hujan, musim penghujan ada ya. Nah, apa saja nanti akan kita bahas. Baik Bapak Ibu, ada 3 hal yang akan saya coba sampaikan di kesempatan sore hari ini. Pertama tentang hakikat dan hikmah hujan. Kita sebagai seorang mukmin tentu di balik semua kejadian yang ada, kita dituntut untuk mengambil hikmah pelajaran. Yang kedua, adab seputar musim penghujan. Adab etika yang diajarkan oleh Nabi ketika kita memasuki musim penghujan. Dan yang terakhir adalah fikih hukum seputar musim penghujan. Kita mulai dari yang pertama tentang hakikat, hikmah di balik musim hujan ya. Tema ini menjadi penting. Kenapa? Karena ada sebagian orang itu ketika memasuki musim hujan itu berkeluh kesah gitu, atau bahkan bisa jadi mencaci ya, menganggap musim hujan musim sial gitu Bapak Ibu. Saya bertemu dengan seorang pedagang. Bagaimana Pak bisnisnya? Bagaimana jualannya sekarang? Wah Pak Ustadz katanya, gara-gara musim hujan itu. Yang disalahin hujan gitu kan. Gara-gara musim hujan jualan saya kurang laku. Kebetulan jualannya apa Pak? Jualan es doger gitu ya. Ya di musim hujan jualan es sih kurang diminati gitu. Yang salah bukan hujannya, strateginya gitu. Kalau di musim hujan yang jualan yang laku jualan apa Pak kira-kira? Jualan bandrek misalkan itu. Jualan jas hujan misalkan itu. Ya. Nah, ini yang pertama. Jadi kita melihat apapun yang terjadi di dunia ini, kita nggak boleh mencaci maki dalam akidah. Itu namanya apa Pak? Tasaum. Tasaum itu merasa sial. Sial dengan apa? Dengan hari sial, musim sial. Gak ada. Musim, hari itu semua adalah bagian daripada ciptaan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita wajibnya apa? Nerima saja. Syukuri, apalagi yang turun apa? Hujan. Hujan itu kan air. Air itu apa Bapak Ibu? Air itu sumber kehidupan. Dalam surat Al-Anbiya itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Allah menciptakan dari air kehidupan ini. 80% tubuh kita air. Bumi ini 80%-nya telah air. Manusia kalau tidak ada air bisa kita bayangkan Bapak Ibu. Jangankan 1 tahun 6 bulan saja, 7 bulan saja kering kerontang, turun hujan nggak ada, susah. Makanya kalau masuk musim hujan bersyukur ya. Kita alhamdulillah
Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta. Kata Allah, wa min ayatihi, lihat di antara sekian tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, turun hujan itu, musim hujan itu bukan musim dengan sendirinya. Yang mendatangkan musim Allah, yang menurunkan hujan itu Allah. Walladzi anzala minas samaa'i ma'an. Allah yang menurunkan hujan. Makanya kalau lagi musim kering, kerontang, karena yang punya hujan adalah Allah, yang menurunkan hujan Allah, mintanya sama siapa? Sama Allah. Caranya gimana? Gak ada, kecuali Pak sholat istisqa. Bukan mendatangkan pawang hujan kalau takut turun hujan, kan gitu ya. Di sebagian masyarakat tuh ada masih tradisi, Bapak Ibu. Kalau seandainya misalkan hujan akan turun, supaya hujan nggak segera turun, kan memanggil pawang hujan, katanya gitu. Apalagi ada sebuah ritual, katanya kalau hujan itu supaya tidak turun, lemparkan sidik ke atas genteng, katanya gitu kan. Masih ada nggak Bapak Ibu di sini? Nggak, apa hubungannya? Apalagi sampai memukul-mukul apa tuh Pak? Ya, alat apa itu kan itu? Nggak ada. Yang punya hujan Allah, yang nurunkan hujan Allah. Adanya hujan karena Allah. Kalau misalkan supaya kita tidak kehujanan, hujan tidak turun, hujan tidak membawa malapetaka, minta saja sama Allah, doa cukup, selesai gitu. Kalau lagi musim kemarau, pingin hujan, minta sama Allah, sholat istisqa. Ini akidah Bapak Ibu. Ketika turun, alhamdulillah, kata Allah, Allah yang menurunkan. Ini yang pertama. Tapi bisa jadi Bapak Ibu, yang kedua, hujan itu bukan hanya sekedar rahmat. Memang bisa jadi hujan itu adalah teguran bagi orang-orang tertentu. Ya, dalam sebuah riwayat itu, ya, hadis Bukhari Muslim, pernah di saat hujan akan turun, Rasulullah SAW itu memperlihatkan raut wajah yang cemas. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasul, orang-orang biasanya kalau mau turun hujan senang Rasulullah, kok sepertinya engkau ada ketakutan, kekhawatiran, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, wahai istriku, tidak ada yang bisa menjamin kepadaku, kepada siapa saja, kepada kita, akan turun hujan ini, turun angin ini, turun awan ini yang akan menyelamatkan kita. Karena tidak sedikit, kata Rasulullah, betapa banyak kejadian, kisah malapetaka yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Allah mengirimkan angin sarsar fi yaumin, ya, Allah mengirimkan air yang menyebabkan banjir angin dengan berbagai macamnya, angin puting beliung, angin tornado, angin apapun. Ketika itu angin mulai berhembus. Kemudian Rasulullah membaca surat Al-Ahqaf ayat 24 tentang kisah dulu ada sebagian kaum masyarakat yang di saat akan turun hujan, dia mengira ini hujan biasa. Ternyata hujan yang turun adalah hujan yang membawa malapetaka. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Banjir bandang lah, longsor lah. Ya. Ini bisa terjadi, nggak sedikit Bapak Ibu, di musim-musim seperti ini, Desember ini kan rawan dengan bencana alam, tuh longsor, ya. Beberapa pekan yang lalu mungkin Bapak Ibu pernah melihat atau mendengar di daerah Ngalian sana itu Bapak Ibu, Pajero sama mobil Kijang itu diparkirin di depan rumah, hanyut terbawa arus air dan lumpur kan itu Bapak Ibu. Udah nggak hancur, nggak bisa dipakai semua.
Ternyata tak semua hujan juga mendatangkan rahmat kepada kita. Ya, Bapak Ibu Allah. Nah ini, oleh karena itulah Allah menyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan itu disebabkan karena tangan ulah-ulah manusia. Hujan terus deras gak berhenti-berhenti, bukit disulap jadi pemukiman, serapan tidak diperhatikan, terjadilah banjir. Teguran, mungkin selama ini manusia lupa, demi untuk meraup keuntungan duniawi dia lupa memperhatikan lingkungan. Nah ini Bapak Ibu. Yang ketiga, bisa jadi juga air hujan, musim hujan atau apapun itu yang turun kepada kita, kalau dilihat dari sudut pandang positif ahli ibadah, musim hujan adalah peluang tambahan bagi orang-orang yang ahli ibadah untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Biasanya kan kalau di musim hujan ini kerja juga malas. Kenapa? Baru keluar rumah jam 6 hujan deras. Ibadah juga membuat kita malas, bangun malam, bangun karena dingin Bapak Ibu. Kalau di musim biasa, Bapak Ibu datang ke masjid semangat, normal, cuaca normal. Ketika musim hujan coba Bapak Ibu, tantangan, ya berat. Tapi ketika kita mampu melalui tantangan itu, hujan deras, datang ke masjid, males nyari payung tapi berangkat juga ke masjid, beda Bapak Ibu kualitas amalannya. Makanya kata Rasulullah apa Bapak Ibu? Hal adulukum ala amalin tamhu bihal khataya wa tarfa'u darajat. Sahabat, mau nggak aku tunjukkan 3 amalan yang dengan amalan itu akan mengangkat derajat kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Apa sih ya Rasulullah? 1, isbagul wudu indal makarih. Menyempurnakan wudu di saat situasi kondisi yang kita nggak nyaman berwudu itu. Musim dingin Bapak Ibu, musim hujan, apalagi yang punya penyakit rematik. Tapi kita berwudu juga, gak nyaman suasananya. Beda. Yang kedua apa? Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Kondisi normal, semangat datang ke masjid berjamaah biasa, tapi berbeda di saat ketika musim hujan. Memperbanyak langkah-langkah menuju masjid. Yang ketiga, intizarus sholati ba'das sholat. Hadir di masjid setelah waktu sholat yang satu, tidak pulang ke rumah, tapi menunggu waktu sholat berikutnya. Bapak Ibu, makanya para ulama dahulu ketika mulai musim penghujan, apalagi musim dingin, bukannya mencaci maki, bukannya menganggap hari sial, bukan, tapi apa? Senang Bapak Ibu. Seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud berkata, ya, ketika musim dingin, musim penghujan itu dia berkata, asyita'u ghanimatul abidin. Jadi musim dingin itu adalah ghanimah, ya, pundi-pundi untuk meraup pahala bagi orang-orang yang ahli ibadah. Ibnu Mas'ud berkata, marhaban bisyita. Jadi kalau masuki musim dingin itu marhaban, disambut dengan gegap gempita, marhaban. Yang marhaban itu melapangkan dada, senang menyambut, ya, seperti menyambutnya sang tamu aku. Marhaban bisyita, selamat datang wahai musim penghujan. Ya. Tatanazzalu fihil barakah wa yatulu fihil lail lil qiyam wa yuksiru fihin nahar. Jadi banyak Allah menurunkan berbagai kebaikan di musim dingin itu. 1, malamnya semakin panjang bagi orang yang ahli ibadah, senang qiyamul lail, lebih asyik lagi bisa bermunajat dengan Allah. Dan siangnya lebih sedikit. Kenapa? Karena sedikitnya dia manfaatkan untuk menunaikan ibadah puasa sunnah. Nah, kalau di daerah Timur Tengah itu kalau musim dingin
malamnya semakin panjang, siangnya semakin sedikit. Nah, ini merupakan peluang emas bagi orang-orang yang ahli ibadah. Nah, itu terkait dengan hakikat dan hikmah. Nah, pertanyaannya kemudian apa adabnya Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan di saat musim penghujan? Satu, perbanyaklah doa. Selama ini kita tahu yang namanya istijabatud doa. Doa yang mustajab itu di mana Pak? Di Multazam, di Raudhah, ya. Di mana? Sofa Marwah. Betul Bapak Ibu. Tapi kalau berdoa kita di sana butuh biaya banyak. Allah berikan peluang, ternyata ada momentum-momentum tertentu yang itu bisa dilakukan oleh siapapun asal kita pandai manfaatkan. Salah satu istijabatud doa, pengabulan doa itu kapan? Di saat hujan Bapak Ibu. Penghujan. Jadi kalau turun hujan itu, nah, perbanyaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan utlubu istijabatad du'a inda tsalas, carilah oleh kalian, manfaatkanlah oleh kalian pengabulan doa itu dalam 3 kondisi. Satu, inda iltiqail juyush, di saat bertemu dengan musuh dalam pertempuran. Ini di medan perang. Dulu zaman Nabi kalau perang kan berhadap-hadapan Bapak Ibu. Seperti anak-anak sekarang tawuran gitu. Kalau sekarang perang nggak mesti seperti itu. Intinya itu di saat kita berhadapan dengan musuh. Jangan lari, jangan kabur, perbanyaklah berdoa. Yang kedua, wa iqamatis shalat, di saat salat mau ditegakkan antara azan dan iqamah Bapak Ibu. Nunggu iqamah, berdoa perbanyak, di situ doa dikabulkan. Nah, yang ketiga, inda nuzulul ghais, pas hujan turun, hujan deras, di situ banyak berdoa. Sebenarnya pengabulan doa itu banyak, ada karena momentumnya, ada karena tempatnya, ya, dan karena ada waktu-waktunya. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, manfaatkanlah berdoa. Berdoa apa saja hajat keinginan kita. Wabil khusus doa terkait dengan apa? Hujan itu sendiri. Pas turun hujan, jangan-jangan hujan yang turun ini membawa bencana kepada kita. Doa. Dan Nabi mencontohkan kepada kita ada doa-doa yang maksur Bapak Ibu. Satu, kalau kita mulai merasakan ada angin yang menghembus, angin yang menggulung misalkan Bapak, kita nggak tahu kan, nggak semua angin itu bawa manfaat. Ada angin tornado, ada puting beliung. Seminggu yang lalu di Jawa Barat saya lihat itu hujan deras disertai dengan angin badai Bapak Ibu. Tiang listrik itu jatuh tumbang, ya, itu membentur sebuah bis, remuk itu bis, dan supirnya meninggal dunia di saat hujan. Kita nggak tahu yang namanya umur seperti itu Bapak Ibu. Hujan disertai dengan badai. Termasuk kemarin di Cianjur juga banjir juga. Udah kena gempa, banjir lagi. Ya. Nah, Nabi mencontohkan kalau sudah mulai angin terasa akan mengembus. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma arsalta bihi. Ya Allah, aku mohon minta kepadamu yang engkau kirimkan kepada kami berupa angin itu adalah apa? Bukan yang buruk-buruk, tapi khairah, yang baik-baik, yang membawa manfaat. Wa a'udzubika min syarriha wa syarra ma arsalta bihi, dan aku berlindung kepadamu. Jangan-jangan ini angin seperti angin yang telah dikirimkan oleh Allah kepada kaum Ad, kaum Tsamud, 7 hari 7 malam, angin sor-sor, ya, yang dingin dan meluluh lantahkan yang ada. Kita berlindung kepada Allah. Ini contohnya Bapak Ibu. Baru turun dan terasa angin akan tiba. Ya. Awan mendung, hitam menggulung. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung. Jangan sampai hujan mendung ini, awan yang gelap, yang hitam ini akan mendatangkan malapetaka. Aku berlindung dari keburukannya. Turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban wa rahmatan. Ya Allah, sudah turun. Ya. Semoga hujan yang turun
kepada kami ini hujan yang membawa rahmat. Alhamdulillah kota Semarang tahun ini, dan kalau gak salah tahun yang lalu juga sama ya. Biasanya di musim hujan ini kan Desember, Januari ini daerah Jerakah itu rob kan itu Bapak Ibu. Tapi beberapa bulan yang lalu ada juga banjir di daerah mana Pak? Tanjung Mas. Nah, ini sempat heboh jadi berita nasional juga karena tangguhannya jebol. Dan itu kan hujan berturut-turut. Hujan berjam-jam, 12 jam seharian nggak berhenti. Gimana? Jangan-jangan hujan ini akan membawa banjir. Ada gak doa tolak banjir? Ada ternyata Bapak Ibu. Apa doanya? Allahumma hawalaina wala alaina. Allah, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, ke sekitar tempat-tempat kami, yang membawa manfaat, bukan membawa mazarat. Kalaupun turun hujan gak berhenti-berhenti, turunkan alal akam wal jibal, di bukit-bukit, di pegunungan-pegunungan, wadharrab, dan di lembah-lembah, wa manabitis syajar. Manabitis syajar itu apa Pak? Di daerah-daerah yang dimana di situ tumbuh-tumbuhan yang rindang. Ya, karena sehebat sederas apapun kalau turunnya di bukit-bukit, di gunung-gunung yang tumbuh pepohonan yang rindang, ya itu akan terserap. Yang terjadi kenapa ada banjir, longsor itu salah satu diantaranya adalah apa? Karena penggundulan, karena bukit-bukit sudah disulap, gak ada pohon-pohonan, serapan gak ada, banjir lah gitu. Nah, gimana caranya? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doanya. Terus doa apa lagi? Termasuk doa permintaan kita, hajat keinginan kita. Itu juga ternyata apa? Istijabah, doa dikabulkan. Dalam keadaan safar juga termasuk di dalamnya. Terus apa lagi? Diperbolehkan senang mengambil berkah Bapak Ibu. Bertabaruk. Tabaruk itu memanfaatkan kebaikan dan keberkahan air yang hujan turun kepada kita dengan menampakkan rasa senang, gembira. Nah, kalau yang dicontohkan oleh Nabi Bapak Ibu, tabaruknya Nabi, mengambil berkahnya Nabi terhadap air hujan, itu pernah riwayat Anas bin Malik menceritakan suatu ketika Anas bin Malik membersamai Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Tiba-tiba turun hujan. Itu Rasul senang itu membuka jubahnya, kemudian main hujan-hujanan Bapak Ibu. Sampai Anas bin Malik, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Kata Rasulullah apa? Li'annahu hadisun ahdi bi rabbih ta'ala. Karena Allah baru saja menurunkan berkahnya, menurunkan nikmatnya kepada kami. Jadi Nabi senang. Seperti sesenangnya mungkin dulu ketika kita lagi masa kecil Bapak Ibu, kalau hujan deras itu kan senangnya minta ampun, lari-lari, hujan-hujanan, ya, berjam-jam pun tidak sakit. Kenapa? Senang. Kalau rasa senang itu kan kalau dalam istilah agama namanya apa? Tahaddus bin nikmah, mengungkapkan rasa senang atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, namanya tahaddus, ungkapkan. Respon dengan penuh keceriaan, bukan justru sebaliknya, ya, mencaci maki. Itu tabarruk. Terus apa lagi? Berwudu dengan air hujan. Nah, ini baru implikasi hukum fikihnya. Boleh gak kita berwudu dengan menggunakan air hujan? Boleh, karena air hujan itu termasuk tohirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Boleh mandi junub dengan menggunakan air hujan? Boleh. Wudu juga boleh. Bahkan ada sebuah penelitian air hujan bisa diminum langsung Bapak Ibu, nggak perlu dimasak. Tapi ada sebuah proses dulu, proses penyulingan. Penyulingannya pakai alat sederhana. Ini saya kenal dengan seseorang di daerah Tembalang karena beliau memang ahli kimia Bapak Ibu. Jadi air hujan yang turun itu ditadahin pakai injuk gitu kan Bapak Ibu. Air itu diminum nggak dimasak dan sehat, nggak apa namanya. Ya, menurut penelitian dia itu memang sehat, nggak dimasak. Kayak aqua kan itu kan nggak dimasak Bapak Ibu. Ada sebuah proses penyulingan mungkin itu. Air hujan Bapak Ibu, obat katanya gitu. Mungkin bisa buka Google itu, apa manfaat air hujan. Boleh nggak kita minum langsung gitu? Ya, bertabaruk.
mau berwudu langsung dengan menengadahkan pakai ember tanpa melalui lewat di genteng misalkan boleh, atau bisa lewat genteng, itu bersih. Tohirun mutahhirun, suci, mensucikan, ya. Walladzi anzala minas sama'i ma'an liyutahhirakum, kata Allah. Allah yang telah menurunkan air hujan agar kalian bisa bersuci dengan air hujan itu. Kemudian Bapak Ibu, implikasi hukum apa kalau kita berada di musim hujan, musim dingin? Para ulama berpendapat, satu, dapat keringanan kita untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Ya, jadi kalaupun kita tidak datang untuk sholat berjamaah ke masjid, bagi bapak-bapak itu uzur syar'i. Tapi kalau datang juga di saat hujan, itu beda. Ya, termasuk sholat Jumat Bapak Ibu. Ibu bapak di rumah, di kantor, hujan deras, tapi nggak mungkin datang ke masjid karena hujan. Jaraknya jauh, alat payung nggak ada, boleh diganti dengan sholat zuhur. Karena hujan bagian daripada uzur syar'i. Rasulullah meriwayatkan dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah sedang berada dalam sebuah safar dengan para sahabat, datang musim sholat, waktu sholat, kemudian hujan deras. Rasulullah berkata, wal yusalliya ahadukum ala rahilati. Sholat saja kalian sendiri-sendiri di atas kendaraannya masing-masing. Jadi nggak sholat berjamaah gitu, karena hujan. Jadi hujan termasuk uzur, ya, uzur syar'i. Ya. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, ya, hujan deras itu bisa jadi uzur diperbolehkannya sholat jamak. Sholat jamak kalau nggak salah sudah kita bahas Bapak Ibu, ya, menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu. Itu adanya kalau kita dalam keadaan safar. Nah ternyata ketika kita mukim juga itu diperbolehkan. Kalau ada uzur. Uzur itu alasan yang memang secara syariat diperbolehkan. Salah satu diantaranya apa? Hujan. Dulu Nabi dan para sahabat. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, kami bersama Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW jama'a baina zuhri wal asri wal maghribi wal isya bil Madinah. Saya pernah melihat Rasulullah dan sejaman dengan Rasulullah menggabungkan dua waktu sholat, zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya di Madinah. Berarti tidak dalam keadaan safar. Biduni khaufin wala matorin. Itu dilakukan bukan karena dalam keadaan takut Bapak Ibu, atau dalam keadaan turun hujan. Disimpulkan, oh kalau begitu berarti kalau di masa Nabi turun hujan, itu Rasul biasa melakukannya dan itu diperbolehkan. Orang bukan karena hujan saja, bukan karena suatu saat kondisi kita dalam keadaan takut genting saja, boleh gitu kan. Dan kemudian ini diikuti oleh para sahabat, para tabi'in. Walaupun menurut Imam Malik berpendapat yang diperbolehkan itu cuma waktu sholat malam saja, maghrib dengan isya. Kalau zuhur dengan asar, Imam Malik tidak setuju. Tapi kalau jumhur ulama membolehkan. Alasannya apa? Masyaqqah dulu. Tapi kalau sekarang kira-kira, ya ini termasuk memberatkan kita nggak? Itu masyaqqah nggak bagi kita? Kalau di zaman Nabi mungkin bisa kita pahami Bapak Ibu. Masjid cuma satu, Masjid Nabawi. Rumah para sahabat antara satu yang sama yang lainnya kan berjauhan, jalan juga berdebu, ya misalkan jalan juga penuh dengan tanah jauh. Mafhum, ketika misalkan maghrib tiba, Rasulullah sholat bersama isya langsung pulang, nanti gak usah datang lagi ke masjid. Jadi alasannya itu lebih kepada alasan apa? Alasan masyaqqahnya, karena hampir semua keringanan rukhsah dalam masalah ibadah itu satu alasannya, hikmahnya karena al-masyaqqah, kondisi ketidaknyamanan. Termasuk di musim dingin, musim hujan di rumah juga boleh dalam keadaan tertentu, misalkan walaupun ada air tayamum boleh kalau dalam keadaan sakit. Atau diperbolehkan juga apa Bapak Ibu, mengusap khuf atau kaos kaki di rumah musim hujan, musim dingin. Biasanya kalau musim dingin, musim hujan, apalagi yang punya penyakit rematik, itu kan kena air itu tidak nyaman kita. Maka ketika berwudu, misalkan Bapak Ibu, asalkan kaki kita
pakai khuf. Khuf itu sepatu dari kulit lentur. Kaos kaki bentuknya seperti itu tapi dari kulit. Ya, Bapak Ibu yang pernah haji atau umrah itu di supermarket di sana itu dijual semacam itu. Jadi kulit. Jadi ketika sholat tuh pakai itu. Nah, misalkan ketika wudhu, muka dibasuh, tangan dibasuh, kepala diusap, pas mau membasuh kaki itu boleh tidak dilepas kaos kakinya, boleh tidak dilepas khufnya asalkan menutupi dua mata kaki, cukup diusap bagian atasnya. Bagi yang mukim itu apa? Yaumun walailah, 1 hari 1 malam masih diperbolehkan. 5 waktu misalkan di rumah itu selalu dia pakai khuf, nggak dibuka-buka. Tapi kalau orang safar itu kan apa? Salah satu ayamin walayalahunna, 3 hari 3 malam diperbolehkan. Ya. Nah, ini ibu rahimakumullah. Jadi apa namanya? Implikasi hukum fikihnya ketika di musim hujan. Satu sisi hujan adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan adalah bisa jadi merupakan teguran ya bagi orang-orang tertentu yang selama ini mungkin lupa akan ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hujan juga di satu sisi bagi orang yang mampu memanfaatkannya tantangan, tapi sekaligus merupakan peluang. Ketika suatu saat kondisi gak nyaman, dingin, hujan, tapi kita tetap mujahadah mengambil amalan yang lebih afdol ya. Kita ketika musim hujan deras boleh nggak sholat berjamaah, tapi kita usaha gimana supaya bisa ke masjid, nyari payung nggak ada, nyari daun pisang, yang penting saya nggak basah datang ke masjid. Kenapa? Ingin mendapatkan pahala sholat berjamaah itu lebih hebat gitu kan, lebih utama daripada kondisi normal. Apalagi ayunan langkah kaki kita. Berwudunya ketika di musim hujan, musim dingin beda. Kenapa? Wudunya tidak nyaman. Isbagul wudu indal makarih. Ya. Nah, Bapak Ibu, implikasi hukum fikihnya tadi, air hujan adalah suci mensucikan. Boleh digunakan untuk wudu, boleh digunakan untuk mandi. Ya, ketika lagi di rumah juga boleh kita mengusap bagian atas kaki saja kalau kondisi memang nggak nyaman, sakit apalagi ketika kita berwudu dan pas membasuh kaki. Boleh juga menjamak 2 waktu sholat di masjid kalau ada imam. Tapi saya untuk yang ketiga ini, walaupun secara fikih itu memang dibahas dan jumhur mengatakan boleh, dalam tataran implementasi belum melaksanakan karena masih dianggap ya nggak berat lah misalkan dalam kondisi kita sekarang itu seperti itu. Dan ini menjadi penting karena kaidah usul fikih itu mengatakan apa Bapak Ibu? Al hukmu taduru ma'al illah. Hukum itu porosnya itu ditentukan juga berdasarkan ilat hukumnya, sebab musababnya apa. Kalau dulu masyakoh, dulu berat, susah, sekarang kan sudah nggak berat, maka ketika ilatnya hukum itu menjadi nggak ada, maka hukum pun juga menjadi nggak ada. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kurang lebih fikih seputar tentang musim penghujan ya. Sekali lagi, dalam fikih klasik nggak ada fikih hujan, tapi hukum-hukum terkait dengan hujan itu ada ya. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian kita di sore hari ini, khusus kajian fikih kita selingi dengan kajian tematik. Untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan lagi berdasarkan urutan kitab Shahih fi Fiqhus Sunnah, masih dalam bab sholat, kalau nggak salah masuk dalam pembahasan tentang sholat sunnah. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dan khilaf dari kekurangan saya pribadi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.